Selamat pagi anak-anak. Selamat bertemu kembali dengan Bu Kapti dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Anak-anak, yang akan kita pelajari hari ini adalah tema 8 Bumiku dengan materi mengidentifikasi teks non-fiksi. Anak-anak, mari kita belajar bersama, cermati dan pahami pelajaran hari ini. Anak-anak, teks itu dibagi menjadi dua, yaitu teks fiksi dan teks non-fiksi. Anak-anak masih ingat apa itu teks fiksi? Ya, teks fiksi adalah teks yang berisi khayalan pengarang. Khayalan atau imajinasi pengarang. Sedangkan teks non-fiksi adalah tulisan atau teks yang berdasarkan data dan fakta atau kenyataan. Ciri-ciri teks non-fiksi antara lain memiliki informasi berdasarkan data dan fakta. Jenis-jenis teks non-fiksi antara lain: 1. Esai adalah tulisan berisi opini penulis tentang suatu hal yang dinilainya. 2. Sejarah adalah silsilah atau asal-usul dan riwayat suatu tempat atau kejadian. Ketiga, buku teks adalah buku teori tentang suatu ilmu yang disusun untuk tujuan pembelajaran. Seperti contohnya kalau tema 8 ini nanti anak-anak akan menemukan pelajaran IPA tentang peristiwa-peristiwa alam, ada rotasi, ada revolusi, dan sebagainya. Ada fenomena bulan, itu juga termasuk ke dalam teks non-fiksi. Informasi dalam teks non-fiksi disajikan dalam bentuk tersirat atau tersurat. Informasi tersurat adalah informasi yang diperoleh langsung dari teks. Ingat-ingat ya, tersurat itu langsung. Informasi tersirat adalah informasi yang diperoleh setelah memahami keseluruhan isi teks. Informasi tersirat dapat ditemukan dengan memahami kalimat utama, kalimat penjelas, dan ide pokok terlebih dahulu. Jadi di situ jelas tersurat dan tersirat. Itu jelas sekali ya. Gagasan pokok dalam teks non-fiksi. Anak-anak masih ingat ya apa itu gagasan pokok? Ya, diulang sedikit. Gagasan pokok adalah pikiran yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Dalam satu paragraf hanya terdapat satu ide pokok, yaitu inti dari paragraf tersebut. Ide pokok umumnya terdapat pada kalimat utama. Akan tetapi, ide pokok tidak disajikan secara utuh seperti kalimat utama,
melainkan dari inti sari kalimat utama. Itu adalah gagasan pokok. Gagasan pokok sama artinya dengan ide pokok. Sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang berisi inti atau gagasan utama suatu paragraf atau teks. Kalimat utama berisi penjelasan umum suatu fokus permasalahan dan didukung kalimat penjelas. Kalimat utama terdapat di awal atau di akhir paragraf dan disajikan dalam bentuk kalimat utuh. Kalimat penjelas adalah kalimat yang berisi penjelasan atau rincian kalimat utama dalam suatu paragraf. Kalimat penjelas biasanya bersifat khusus dan menjelaskan secara rinci mengenai topik yang dibicarakan. Kalau tadi anak-anak sudah belajar tentang gagasan pokok atau ide pokok, sekarang kita akan belajar tentang ringkasan dan simpulan teks non-fiksi. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah penyajian teks dalam bentuk yang singkat tanpa mengurangi informasi dari teks tersebut. Ringkasan itu sama artinya dengan rangkuman atau resume yang pernah anak-anak buat. Sekarang, bagaimana cara kita membuat ringkasan dari teks tersebut? Yang pertama, itu adalah membaca teks secara berulang. Kedua, mencatat informasi penting. Jadi kalau meringkas itu tidak semuanya ditulis, tapi hanya yang penting saja atau yang kamu buat poin-poin saja. Yang ketiga, menyusun kalimat dari informasi dalam teks. Itu tadi cara-cara membuat ringkasan. Ringkasan itu berbeda dengan simpulan. Kalau simpulan itu adalah makna tersirat atau tidak tertulis dari hal yang telah dijelaskan dari teks. Itu perbedaan antara ringkasan dan simpulan. Informasi penting pada teks non-fiksi. Teks dibangun oleh gagasan pengarang yang berasal dari pendapat orang lain, peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar, berita, iklan, dan sebagainya. Cara mengidentifikasi teks non-fiksi yaitu dengan membaca dan mencatat informasi penting dari teks tersebut. Cara menemukan informasi penting dapat dilakukan sebagai berikut. Pertama, membaca intensif. Apa itu membaca intensif? Membaca intensif adalah membaca dengan sungguh-sungguh untuk memahami teks hingga memperoleh informasi secara lengkap. Yang kedua, memberi tanda. Jadi di situ ada tanda, ada kata atau kalimat yang penting, itu kamu beri tanda. Boleh digarisbawahi, atau boleh kamu beri tanda kurung, atau kamu beri warna. Itu
terserah kamu. Yang penting kamu paham bacaan yang sangat penting di situ. Selanjutnya, carilah maknanya dalam KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya, itu kamu membuat pertanyaan. Pertanyaan yang kamu buat menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana untuk mengetahui isi teks tersebut. Untuk dapat menjawab pertanyaan berdasarkan isi teks dengan tepat, kita perlu memahami isi teks terlebih dahulu dengan cara menemukan semua informasi penting yang ada di dalamnya. Menyampaikan jawaban berdasarkan teks yang diberikan lebih mudah jika disajikan dalam bentuk diagram atau peta pikiran. Demikian anak-anak, materi bahasa Indonesia hari ini tentang mengidentifikasi teks non-fiksi. Untuk mengetahui seberapa jelasnya anak-anak menerima materi hari ini, anak-anak mengerjakan soal yang ada di slide paling bawah. Nanti kamu kerjakan, kamu cermati, kamu pahami yang teliti. Anak-anak, demikian materi bahasa Indonesia hari ini. Ada satu soal yang harus dikerjakan anak-anak. Soalnya adalah tuliskan perbedaan isi teks tersirat dan isi teks tersurat. Sekali lagi, tuliskan perbedaan isi teks tersirat dan tersurat. Demikian anak-anak untuk materi pembelajaran hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Jangan lupa selalu mematuhi protokol kesehatan. Salam sehat dan terima kasih.